Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حضرة المكرمين, para habaib, para alim ulama, makna orang tua kita Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar mata'an Allah bituli hayatih. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada para habaib ma'ana Habib Ali Zainul Abidin As-Segaf mata'an Allah bituli hayatih syarifah. Dan juga kepada Habib Al-Qadir Al-Haddad beserta sahib Majlis Al-Afwan Al-Habib Abbas Al-Haddad mata'an Allah bitulihim syarifah. Dan juga kepada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas mata'an Allah bituli hayatihi syarifah. Dan juga kepada para asatidz yang lainnya, para alim ulama yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita pada malam hari ini, malam Senin, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan, jerih payahnya kita ini kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berkumpul kita bersama para ulama, berkumpul kita kepada para arifin, berkumpul kita kepada para kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya bersama para mereka semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini hidup di suatu zaman yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza ra'aitumul ma'ruf munkaran?" Bagaimana kalian nanti kalian akan hidup suatu zaman kalian akan melihat suatu ma'ruf dianggap itu suatu munkar. Udah jelas-jelas itu suatu yang hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, yang tidak bertentangan dengan ajaran hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bertentangan dengan para ijma'ul ulama. Tapi di zaman tersebut dia mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang harus kita lawan, yang harus kita jauhkan, yaitu sesuatu yang munkar. Kaifa antum idza ra'aitumul munkar ma'rufan? Bagaimana kalian nanti akan mendapati suatu zaman kalian beranggap bahwa itu suatu ma'ruf, padahal itu sesuatu yang munkar. Udah jelas-jelas itu dilanggar, melanggar daripada perintahnya Allah, melanggar daripada perintah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melanggar daripada ijma' kesepakatan para ulama. Para sahabat bertanya, apakah itu akan terjadi? Bal asyaddu dzalik sayakun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih dahsyat dari hal itu, kalian akan mendapatkan yang lebih dahsyat dari hal itu. Kaifa antum idza amartum bil munkar nahaitum bil ma'ruf? Kaifa antum idza amartum bil munkar? Kalian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang munkar, dan kalian dicegah untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Kita hadir ke acara-acara yang mulia seperti yang kita berkumpul sekarang ini, yaitu acara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada segelintir orang yang saat ini sampai sekarang ini masih belum mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi,
itu dianggap semua bid'ah dalalah. Maka orang yang membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran yang sekarang ini dibaca, itu tidak ada di zaman Nabi. Maka orang yang membaca tersebut dianggap itu adalah bid'ah dalalah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih, yang ketika tiba bulan suci Ramadan, mereka melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka beranggapan semua yang tidak ada di zaman Nabi, dianggap itu semuanya adalah bid'ah yang dalalah, maka semuanya akan masuk ke dalam finnar, dalam siksaan api neraka. Nah, kalau seandainya orang yang sholat tarawih 20 rakaat dianggap itu adalah bid'ah dalalah, sesat ajarannya, maka masuk ke dalam api neraka. Lain masuk ke dalam surga siapa? Sholat tarawih, mushaf Al-Quran. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliaulah pertama kali yang menghidupkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau katakan, ni'matul bid'ah hadhihi, paling nikmatnya bid'ah adalah salat tarawih. Yang mengatakan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang mendapatkan mubasyirin bil jannah, yang sudah dapat jaminan dari Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Beliau katakan ni'matul bid'ah hadhihi, paling nikmatnya bid'ah adalah salat tarawih. Sayyidina Utsman ibn Affan ketika melewati daripada kuburan Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang beliau katakan, apa yang beliau doakan? Ya Allah, terangilah kuburan Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menerangi akan masjid-masjid yang ada di Masjidil Nabawi. Disebabkan beliau Sayyidina Umar bin Khattab menghidupkan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Bahkan seluruh masjid-masjid ketika tiba bulan suci Ramadan, banyak setelah sholat isya, setelah ba'datul isya, mereka melaksanakan sholat sunnah tarawih sampai ke kita. Alhamdulillah, masjid-masjid ramai ketika Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu melewati daripada kuburannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keterangan di dalam kuburannya Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menerangi masjid-masjid yang ada di kota Madinah. Inilah adab daripada adab para sahabat yang turun menerus sampai ke kita sekarang ini, yang kita alhamdulillah kita dibimbing oleh para habaib, kita dibimbing oleh para ulama kita dibimbing oleh para kiai kita pegang ini bimbingan kita pegang para ulama kita sampai meninggal pun kita akan pegang ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimanapun mereka yang mereka keluarkan hartanya memusuhkan para ulama-ulamanya kita, tapi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai wasilah yang paling ulama, yaitu wasilah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al minna wa la anna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.